Halo guys, ini diesel Kubota R85 PK. Yang ini nggak ada lampunya ya. Ini yang biasanya untuk traktor ada monyongnya. Apa yang ini enggak? Yang ini kayaknya susah dicari. Nah, ini kebetulan ini pas libur, jadi biasanya saya sekolah kan seminggu sekali panasin mesin ini. Kalau nggak dipanasin, biasanya mesin kalau nggak dipanasin tuh ada beberapa komponen yang mudah untuk merusakkan mesin ya. Yang pertama itu solar ya, kedua radiator, ketiga oli, dan yang keempat itu udara dalam dek gear, dek ruang pembakaran, dan mungkin ini ya filter udara. Ini kalau seminggu aja ya, seminggu mesin tidak nyala atau enggak puter ya, itu biasanya kalau seminggu mangkrak ya. Ini kan sebelum saya sekolah di sini, semua guru tuh nggak bisa ngendaliin ya. Semenjak saya sekolah di sini, saya suruh megang ya. Suruh megang dulu, sebelumnya nggak pernah dinyalakan, seminggu sekali nggak pernah dinyalakan. Itu cuma pas banjir ya. Banjir itu pun nyalanya banter sekali, itu cepat banget. Jadi speed lever ini sekali nyala kan lama ndak nyala ya, sekali nyala ini langsung cepat gini. Nah otomatis kalau lama nggak nyala terus langsung speed lever kenceng gini, otomatis semua komponen termasuk klep, oli, dan gear, kalau speed lever full gini udah beberapa kali nggak nyala langsung dinyalain, otomatis semua akan rombal. Nah maka yang namanya pemanasan di setir itu perlu ya. Mesin ini kalau nggak dipanasin tuh kebanyakan oli ya. Oli ini kalau nggak dipanaskan, mesinnya nggak panas ya, ini oli akan mengendap ya. Ini alhamdulillah jadi ganti baru ya. Ini 3 liter, itu sebenarnya 2 liter, tapi kalau untuk tambahannya nggak apa-apa. Nah ini kalau nggak dinyalain, ini oli ya, ini kan oli gini. Nah lihat ya, kelihatan ya nih. Nah ini oli kan ada partikel-partikel yang kecil, otomatis kalau sebulan atau setahun nggak nyala, pasti partikel-partikelnya akan mengendap di dek atau pinggir-pinggir gear diesel ya. Ini apalagi tempatnya lembab kayak gini ya, ini lekan lembab di bawah semen ya, ini untuk penyedotan kolam ya. Ini sedot banyak banjir aja, itu otomatis kalau seminggu nggak dinyalain ya, itu akan mengendap di dek olinya. Otomatis kalau dinyalain kan semua putar, otomatis olinya menguap, jadi kalau dipanasin olinya yang dek akan menguap, jadi malah justru menguap itu mudah untuk mensirkulasinya. Yang kedua kebanyakan itu yang di udara dalam ruang bakar. Sebenarnya sih untuk penyimpanan sih posisinya sih top nggak apa-apa, tapi kalau harus dipanasin ya, kalau nggak dipanasin insya Allah bosok. Jadi udara yang di dalam dek dan dalam ruang bakar ini kan pasti ada udaranya ya. Itu kalau nggak dinyalain di tempat lembab seperti ini ya, pada lagi di tempat panas disimpan, otomatis udara di dalam sini akan menguap, oli menempel dek beberapa tahun, beberapa bulan, pasti bagian gear atau lainnya akan karatan. Jadi perlu pergantian ya. Jadi malah mesin di situ harus menyala, karena ini mengandalkan kompresi bukan mengandalkan busi. Nah, kalau motor mangkrak berpori nggak apa-apa, bisa dinyalain karena pakai pengapian busi. Nah gitu, jadi yang harus dinyalakan. Yang kedua ini ya solar. Solar itu hampir sama kayak oli, pasti ada partikel-partikelnya, terutama yang nggak pakai filter ya. Nggak pakai filter itu kalau dalam pembakaran masuk ke dalam nozzle pembakaran ke ruang ring shaker, nah, itu menimbulkan gampang aus. Jadi mesin juga harus dipanaskan agar solar mengalir, terkena getaran, terus masuk ke ruang bakar, terbakar ya.
Jadi pokoknya mesin diesel itu paling tidak minimal sebulan sekali, seminggu sekali dinyalakan ya. Dinyalakan supaya semua yang ada di sini berputar semua. Ya, ada komponen inti ya, solar, oli, termasuk radiator, biar itu berputar semua. Kalau udah berputar nanti ada partikel-partikel yang mengendap, terus butuh pergantian. Makanya banyak diesel merangkrak itu yang nggak nyala berapa tahun. Itu sebabnya selain ada beberapa komponen yang rusak, karena ada juga endapan solar, endapan ini dan udara di dalam. Ya, jadi mesin itu harus dinyalakan ya. Yang keempat radiator ini. Nah, ini kan radiator buka ini nyambung ke dalam boring atau liner silinder. Itu kalau nggak dinyalakan, Anda tahu sendiri kan, besi sama air itu setahun aja gitu udah karatan, sebulan udah karatan. Maka biar nggak karatan, karat itu kayak jamur ya. Jadi cara mematikan jamurnya yaitu tadi dinyalakan. Ya, ini yang sering jadi masalah itu biasanya itu mesin molen. Nah, itu sering mati mendadak ya, karena itu tadi 1 tahun 1 bulan nggak nyala, sekali dinyalakan langsung mati, langsung mudar. Nah, itu karena endapan-endapan di bawah ini, terus udara di sini, kelepnya mungkin ya. Ya, jadi harus bergerak ya. Harus bergerak, perawatannya harus bagus ya. Ini harus dinyalakan cara baik. Itu pun untuk pemanasannya tidak perlu full ya, mungkin ya seginilah. Pokoknya jangan RPM rendah, tapi RPM yang normal ya. Itu aja perawatannya ya. Pembersihan juga perlu ya. Ini radiator ya, harus diganti juga ya. Untuk radiator yang berkipas sih ya diganti boleh, tapi ya harus diganti ya. Harus diganti tapi enggak terlalu lama ya. Ya enggak terlalu cepat. Biasanya kan ya enggak pakai radiator tuh mudah panas, jadi perlu diganti. Tapi kayak yang ini mungkin pergantiannya lama, masalahnya ada kipas sama fan belt ya, penyambungan di flywheel ya. Ini juga kebanyakan traktor itu kalau mesinnya melangkrak, ini keran solar tetap terbuka, harus tertutup gini ya. Sebulan nggak dinyalain harus tutup tergini, tapi kalau baru akan dinyalain baru buka nah, di situ. Nah, memang kebanyakan orang yang punya diesel itu, termasuk di sini punya diesel, bisa nyalain, nah, tapi nggak bisa bongkar pasang ya. Tapi alhamdulillah semenjak saya di sini ya, ya sebenarnya saya masih SMP, tapi saya sudah tahu pengetahuan diesel sih ya, di internet di mana-mana. Tapi ya alhamdulillah tahu, saya praktekin di sini, saya itu ya. Bahkan milik orang lain kalau rusak, kadang ya saya gandani ya, bengkel meski nggak dikasih duit, tapi saya nggak minta duit kok ya, kalau diberi ya mau.